Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam adik-adik. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sistem ekskresi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme mendengar pada manusia. Sebelum kita membahas tentang mekanisme mendengar pada manusia, kita terlebih dahulu akan membahas tentang definisi dari bunyi. Jadi, bunyi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar, di mana getaran dari benda tersebut itu dapat menimbulkan gelombang bunyi, dan segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kemudian, selanjutnya, setelah mempelajari definisi dari bunyi itu sendiri, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bunyi, di mana sifat yang pertama yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal. Longitudinal itu adalah gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Contohnya yaitu pada gelombang suara, gelombang P-seismik yang disebabkan oleh gempa dan juga ledakan. Kemudian, sifat bunyi yang kedua yaitu dapat mengalami resonansi serta pemantulan, di mana resonansi tersebut adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama. Kemudian, pemantulan atau bunyi pantul sendiri itu merupakan bunyi yang mengalami pemantulan, di mana proses terjadinya bunyi pantul itu terjadi ketika gelombang bunyi itu menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul itu tersendiri. Kemudian selanjutnya sifat bunyi yang ketiga yaitu tidak bisa merambat pada ruang hampa. Yang terakhir, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Berikut ini merupakan contoh bunyi yang dapat merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Di mana kita bahas dulu yang pertama, yaitu yang percobaan pertama ya. Di mana ada dua orang anak sedang bermain menggunakan telepon dari benang, di mana bunyi tersebut merambat dengan perantara zat padat. Oke, kemudian pada gambar yang kedua, yaitu gambar yang di atas, kita dapat lihat bahwa dua anak tersebut itu mendengar suara dari kejauhan karena bunyi mampu merambat melalui udara. Di mana contohnya yaitu gambar yang kiri itu seorang anak sedang mendengarkan radio. Sedangkan gambar yang kanan itu seorang anak yang sedang membunyikan loncengnya. Kemudian yang ketiga, gambar yang bawah, itu merupakan seorang anak yang sedang mengetuk ember, di mana embernya itu sedang diisi air, kemudian si anak itu dapat mendengarkan melalui rambatan, yaitu melalui zat cair, yaitu pada air itu. Karena sudah paham belum bagaimana bunyi itu dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas? Nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, syarat terjadinya bunyi yaitu adanya benda yang bergetar. Itu syarat utamanya ya. Kemudian yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Jadi maksudnya di sini yaitu sebagai mediumnya. Medium merambatnya bunyi. Itu. Terus kemudian yang ketiga, adanya indera yang dapat menerima getaran dari sumber bunyi tersebut. Kemudian yang gambar yang di samping itu lebih jelasnya yaitu syarat terjadinya bunyi. Yang pertama yaitu ada sumber bunyi,
Kemudian medium pengantarnya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu merambat melalui zat padat, cair, dan juga gas. Kemudian habis ke medium pengantar, maka bunyi akan diterima oleh indera pendengar kita, yaitu telinga. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bunyi. Yang pertama, jenis bunyinya yaitu bunyi infrasonik. Di mana bunyi infrasonik itu adalah suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 yang dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan juga kuda. Kemudian jenis bunyi yang kedua itu ada audiosonik, di mana bunyi ini frekuensinya itu berada antara 20 sampai 20 ribu dan hanya dapat didengar oleh manusia. Jadi kita manusia itu bunyinya merupakan jenis audiosonik. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000. Jadi lebih dari 20.000 di bunyi audiosonik tadi ya. Jadi bunyi ultra itu lebih besar dari 20.000 dan hanya dapat didengar oleh hewan kelelawar saja. Kemudian selanjutnya itu ada nada. Nada itu merupakan bunyi yang memiliki frekuensi yang beraturan. Contoh di sini disebutkan yaitu ada suara alat musik. Mengapa alat musik? Karena pada alat musik itu mempunyai bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, dan kembali ke do lagi. Itu merupakan bunyi yang frekuensinya beraturan ya. Jadi kebalikan dari nada tadi yang selanjutnya itu kita bahas adalah desah, di mana desah itu merupakan bunyi yang frekuensinya tidak teratur atau tidak beraturan. Jadi kebalikan dari nada tadi. Contohnya yaitu ada suara angin dan juga suara ombak. Jadi suara angin dan ombak itu kan tidak beraturan ya, karena tidak memiliki frekuensi yang tetap. Jadi berubah-ubah, tidak selalu tetap. Jadi beda dengan nada yang tadi, begitu. Kemudian kita selanjutnya membahas jenis bunyi yaitu gaung atau biasanya disebut sebagai kerdam. Jadi gaung atau kerdam itu merupakan bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga hal tersebut mengganggu bunyi aslinya. Dan disebutkan di sini bahwa contohnya adalah ketika kita berada di tempat yang sempit, kemudian kita mengeluarkan suara. Suara yang kita keluarkan itu tidak terdengar karena terganggu bunyi pantul suara tersebut. Begitu juga beda lagi dengan gema. Gema sendiri itu merupakan bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli dikeluarkan, sehingga akan dapat memperkuat bunyi asli itu sendiri. Dimana contohnya yaitu ketika kita berteriak di tempat yang tinggi, suara teriakan itu akan terdengar kembali beberapa saat, ya kan? Jadi suara tersebut sebenarnya adalah bunyi pantul yang baru saja kita dengar di telinga kita. Jadi gaung dan gema itu hampir sama ya. Selain dari definisi dan juga contohnya, kita akan membahas tentang gaung dan gema berdasarkan datangnya bunyi pantul. Jadi berdasarkan datangnya bunyi pantul itu, gaung itu datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema itu merupakan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli. Itu berdasarkan datangnya bunyi pantul. Sedangkan
berdasarkan jarak sumber suatu dengan penggalangnya. Kalau gaung itu jarak sumbernya itu dekat, sedangkan gema itu jarak sumbernya jauh. Kemudian berdasarkan bunyi yang terdengar, gaung itu tidak jelas karena bercampur antara bunyi pantul dan bunyi aslinya. Kemudian sedangkan gema, berdasarkan bunyi yang terdengar, gema itu terdengar jelas 2 kali. Sekali bunyi asli dan sekalinya lagi bunyi pantul. Kemudian sekarang membahas tentang manfaatnya. Berdasarkan manfaatnya, gaung dan gema ya. Jadi berdasarkan manfaatnya, gaung itu merugikan. Sedangkan gema itu menguntungkan karena dapat dipakai sebagai ukuran jarak. Tadi kita membahas tentang perbedaan dan juga bersamaan dari gaung dan juga gema berdasarkan ciri-ciri khususnya seperti itu tadi. Kemudian setelah itu kita membahas tentang mekanisme mendengar, di mana mekanismenya itu dapat dilihat dari gambar ini ya, di mana yang paling atas itu merupakan gelombang suara. Jadi gelombang suaranya datang, kemudian akan masuk ke daun telinga. Dari daun telinga itu akan disalurkan ke saluran telinga. Dari saluran telinga tersebut sehingga dapat menggetarkan gendang telinga kita. Kemudian setelah menggetarkan gendang telinga kita, akan diteruskan ke tulang-tulang telinga kita, di mana di situ ada tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Kemudian dari tulang telinga itu tadi, ketiga tulang telinga tersebut kemudian akan disalurkan lagi ke rumah siput atau biasanya disebut sebagai koklea. Kemudian habis di rumah siput, diteruskan lagi ke organ korti ya. Kemudian habis dari organ korti tersebut akan disalurkan ke saraf pusat, yaitu otak. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat gambar di bawah ini ya. Jadi itu merupakan organ-organ yang ada di dalam telinga yang berperan dalam proses mekanisme mendengar. Jadi yang paling luar itu merupakan daun telinga. Ya, kemudian masuk ke dalam itu ada lubang telinga, kemudian ada tulang telinga, gendang telinga, terus rumah siput, saraf ke otak, kemudian juga ada saluran eustasius, seperti itu. Kemudian setelah menjelaskan tentang mekanisme mendengar, kita akan membahas tentang manfaat gelombang bunyi. Di mana manfaatnya itu sebenarnya ada banyak ya. Namun di sini saya akan membahas 3 saja yang paling utama. Yang pertama yaitu manfaat untuk kedokteran, di bidang kedokteran. Yaitu untuk mendeteksi janin di dalam rahim. Biasanya gelombang bunyi yang digunakan adalah gelombang bunyi infrasonik. Nah, pada manfaat gelombang bunyi dalam bidang kedokteran ini yaitu untuk mendeteksi janin dalam rahim itu biasanya berupa USG ya. Jadi itu manfaat gelombang bunyi di bidang kedokteran. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengukur kedalaman laut, di mana mengukurnya itu apakah laut di dalam atau apakah termasuk laut dalam atau tidak dengan cara melemparkan sesuatu ke dalam laut. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat gelombang bunyi yang terakhir yaitu sebagai komunikasi. Selain dapat digunakan untuk pengeras suara, gelombang bunyi juga dapat digunakan untuk mendengar suara, mendengarkan musik, dan juga memperlancar komunikasi. Begitu sebagai manfaat gelombang bunyi sebagai alat komunikasi.
komunikasi, yaitu dapat mendengar suara, untuk musik, dan untuk dapat memperlancar komunikasi. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ya. Mungkin demikian materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.